Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang layak kita pantau untuk minggu depan. Dan ini merupakan salah satu request dari Sobat Joker Trader terkait emiten yang menarik menurut Sobat Joker Trader juga. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG di sini sudah melewati area tanda break bullishnya di 6.643 dan posisi di minggu depan angka 6.643 ini kita jadikan area support. Target terdekat itu adalah all time high di 6.754. Akan tetapi patut kita waspadai juga di sini ada area resisten yang lama juga. Kalau kita tarik ke kiri di sini ada resisten lama dan terdekat di 6.686 menjadi catatan untuk melanjutkan target kenaikan atau batasan kenaikan di saham pergerakan gabungan indeks hari ini. Selama dia mampu bertahan di angka 6.643, saya pikir masih sangat menarik untuk indeks. Secara MACD dan RSI juga ingin mengawali fase akumulasinya dengan tren distribusi mengalami pelemahan. Saham pertama yang akan saya review adalah saham IRA. Posisi saham IRA di sini ada 4 ranging dan dia masih sulit sekali bertahan di angka 2070. Jika dia mampu bertahan di angka 2070, maka potensi lanjutan bisa mencapai area 2210 sampai 2390 dan ini merupakan batasan-batasan sebagai catatan untuk saham IRA. Atau jika memang dia berpotensi bagus, lebih baik dia membentuk pola inverted head and shoulder. Dengan catatan dia akan membentuk koreksi sehat terlebih dahulu mencapai area 1840 kembali. Secara MACD dan RSI juga masih menandakan akumulasi dengan tren akumulasi yang mengalami pelemahan. Lanjut ada saham Real Property. Saham Real Property kalau kita lihat di posisi sekarang sudah membentuk area baru dengan area sideways yang cukup bagus, paling tidak bertahan di 84 sampai 81. Dan kalau kita tarik tren line baru berusaha mendekati batasan resiko break dari pola downtrend yang sudah terbentuk. Secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase distribusinya. Nah, tetapi kalau kita lihat pada seksama sudah ada pengurangan tren dari distribusinya itu sendiri. Jadi saya pikir momentum untuk akumulasi akan dimulai untuk minggu depan. Paling tidak dia mampu bergerak di atas 84 dan mampu break bullish di atas 91 juga. Di sini ada area demand gap yang sudah tertutupi, maka kita menunggu apakah demand gap 67 juga ditutup atau tidak. Tetapi jika tidak ditutup, paling tidak dia mampu bergerak di atas 91 terlebih dahulu. Selanjutnya ada bank mini digital yaitu AGRS. Kalau kita lihat AGRS, kita tarik trend line baru, dia sudah berhasil break ya. Break pada posisi downtrendnya. Dan kalau kita tarik dari posisi yang berbeda, di posisi yang berbeda juga sudah berhasil break. Maka target kenaikan yang akan diuji paling tidak dia akan mencoba area break bullish di 204. Lanjut untuk target kenaikan pertama bisa mencapai area 235 dan target kenaikan kedua paling tidak bisa mencapai area 268 sampai 270. Secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya. Menarik jika teman-teman tertarik ingin entry jika area 204 sudah ditembus. Tetapi jika teman-teman memang ingin entry, paling tidak teman-teman bisa entry di batasan 184 sampai 173 ini menjadi ranging terbaik. Tetapi jika dia mampu bergerak di bawah 168 atau paling tidak dia bergerak di bawah 170, teman-teman harap hindari untuk saham AGRS ke depannya. Lanjut ada saham Bank Victoria, BVIC. Posisinya di sini sudah bergerak dari posisi bearish channelnya dan sudah break bullish di area 200. Volatilitas di angka 200 menjadi pertahanan kuat dijadikan support untuk BVIC. Target kenaikan yang akan dicapai ada area 238 dan juga 288.
Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry di 200 dan taking profitnya di 238. High hari ini yaitu di 234 dengan high yang terjadi di 7 Desember juga di 236. Hampir-hampir beda tipis ya, hanya berbeda 2 sampai 3 tick saja. Dan saya pikir rencana trading plan kita sudah bagus karena kita melakukan pembelian secara break bullish. Selamat cuan bersama untuk Sobat Joker Trader. Secara MACD dan RSI masih cukup kuat menandakan akumulasi. Lanjut ada saham Agro Yasa Lestari. Posisinya di sini sudah turun dengan tren yang cukup kuat dengan membentuk swing low yang baru dan berhasil break dari posisi supply yang terjadi di 258 sampai 240. Tetapi bedanya dia tidak tutup di atas 258 supaya mendekati area pertahanan pertama yaitu di 292. Dan area ini saya pikir masih bergerak pada supply yang cukup kuat. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan untuk area koreksi di dekat 216 untuk entry. Atau bisa menunggu dulu di area koreksi demand gap-nya di 166 ya. Secara MACD dan RSI saya pikir masih menandakan ingin akumulasi dengan tren yang sudah dimulai akumulasinya dan sudah terjadi ya. Ada sinyal hijau, bar hijau pada hari ini. Menarik untuk dipantau untuk saham ILS jika mampu bertahan di atas 258 atau paling tidak mampu break di atas 292. Selanjutnya ada saham Jeskai. Posisi Jeskai di sini masih menjadi target tertentu yaitu di supply gap-nya di 134. Dengan target penurunan saya pikir bisa saja turun mencapai area support terdekat yaitu di 96. Jika teman-teman ingin entry di saham Jeskai paling tidak lihat dulu batasan resikonya di 96 apakah terjadi pullback atau tidak. Tetapi jika tidak terjadi pullback maka target penurunan lanjutan bisa saja mencapai area 88 dan ini menjadi rentang risiko besar ataupun risiko kecil untuk trading di saham ini. Secara MACD dan RSI sendiri saya pikir masih mengawali fase distribusinya. Lanjut ada saham Indo. Posisi saham Indo di sini masih bergerak di area range buy-nya di 112. Angka penurunan target penurunan yang cukup optimal paling tidak di 94. Jika bergerak di bawah 94 saya pikir hindari dulu untuk saham ini ditradingkan. Secara momentum jika area 112 cukup kuat maka akan menguji kembali area resisten terdekatnya di 117 dan 121. Target optimal kita menuju area break bullish di 143. Secara MACD dan RSI juga ingin mengawali fase akumulasi dengan tren distribusi mengalami pelemahan. Lanjut ada Bank Bukopin. Posisi Bank Bukopin terakhir di sini kalau kita lihat masih bergerak di area range entry-nya di 308 sampai 294. Target terdekat itu ada supply gap di 340 menjadi catatan kita untuk sell out strength, taking profit. Secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya dengan volume bar yang baru muncul. Menarik jika dia mampu mencapai area 340 dengan kuat maka target lanjutan bisa mencapai area 124 sampai 396. Selanjutnya ada saham INDX. Tanah di sini sudah 2 kali ARB. Dari ARB pertamanya, maka saya pikir target penurunan paling tidak teman-teman bisa memantau nanti di 115 atau target penurunan bisa mencapai area 107 menjadi catatan untuk entry di volatilitas trading di saham INDX ya. Secara MACD dan RSI juga saya pikir masih mengawali fase akumulasinya. Dengan volume distribusi yang cukup besar, saya pikir area-area 115 sampai 107 menjadi layak untuk kita pantau fast trading. Selanjutnya ada saham BCAP. Posisi BCAP di sini terkoreksi, sebentar lagi akan mencoba break dari pola trend downtrendnya. Paling tidak dia akan menguji area downtrendnya itu di atas 85. Secara MACD dan RSI ingin mengawali fase akumulasi dengan tren distribusi mengalami pelemahan. Menarik jika dia mampu melewati area 85 maka target lanjutan untuk taking profit bisa di 102 dan juga di 111. Selanjutnya ada saham Sliss. Posisi saham Sliss di sini masih membentuk
lower low selalu, dan saya pikir momentumnya sudah tidak cukup kuat, apalagi lower low ini dengan volume distribusi yang sangat-sangat besar ya. Mari kita lihat bersama, paling tidak dia membentuk area base dulu dengan area sideways. Ketika dia membentuk area sideways, maka potensi target penurunan bisa kita tentukan sampai mana. Tetapi jika dia terus membentuk lower low, saya pikir hindari dulu untuk saham ini. Selanjutnya ada saham Mayora. Salah satu emiten blue chip ini sudah mengawali fase distribusinya, saya pikir dengan tren volume yang sudah tidak cukup kuat, dengan tren distribusi mengalami penguatan selalu. Paling tidak area support yang akan diuji paling tidak di 1950. Karena di sini dia berpotensi membentuk cup and handle sangat besar sekali dengan posisi cup yang besar. Berhati-hati jika memang terkonfirmasi di minggu depan candle merahnya dengan volume yang cukup besar penjualannya, saya pikir target 1950 bisa juga tercapai, atau paling tidak bisa menunggu di area 1730 sampai 1660 untuk sebagai target penurunan. Layak dipantau jika teman-teman tertarik untuk lakukan buy on weakness di saham ini. Selanjutnya ada saham Nobu. Posisi Nobu di sini kalau kita lihat sudah mengalami perlawanan ya, semenjak dia rebound di support terkuatnya di 730 dan mampu break bullish di atas 810. Target lanjutannya adalah di 950 dan 1075. Jika teman-teman tertarik bisa entry di area break bullishnya di 810 atau bisa menunggu kembali di 730. Batasan resiko kerugian untuk saham Nobu jika bergerak di bawah 710. Menarik dengan MACD dan RSI baru saja mengawali fase akumulasi dengan volume transaksi yang cukup besar terjadi pada 3 harian sebelumnya. Lalu ada saham PNBS. Posisi PNBS di sini masih cukup diperhitungkan kalau kita lihat, berkemungkinan membentuk pola double bottom. Double bottomnya akan dicoba diuji di area break bullish di 98. Jika 98 ditembus maka target lanjutan paling tidak di 112. Jika 112 ditembus maka target lanjutan paling tidak terdekat di 119. Dan ini menjadi area-area penting untuk PNBS sebagai konsep support dan resisten ya. Secara MACD dan RSI juga masih mengawali fase akumulasinya. Menarik untuk dipantau jika bergerak di atas 98. Jika teman-teman tertarik untuk saham PNBS paling tidak bisa entry di 86 dan juga bergerak di bawah 84. Ini menjadi ranging tertentu untuk entry terbaik di saham PNBS dengan resiko nanti jika bergerak di bawah 81 teman-teman bisa mengurangi posisi atau cut loss. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan di Masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.